Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali di program Raih Mimpi ke Luar Negeri. Untuk edisi kali ini belajar di Oman. Saya Skarsari sudah bersama dengan Fuad Al-Fikri, Ketua PPI Oman, dan langsung saja saya sapa. Halo Mas Fuad. Oke, kita sepertinya mendengar ini ada sedikit gangguan teknis ya. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi Mas Fuad Al-Fikri, dan kita tentunya mau tahu nih ya, yang belajar, pengen punya cita-cita belajar di Timur Tengah, salah satunya di negara Oman, yang bisa menjadi tujuan studi untuk para pendengar Voice of Indonesia nih. Yang mana kalau di Oman sendiri juga kan saat ini menyambut bulan Ramadan di salah satu negara muslim ya, pastinya juga ada beragam aktivitas atau kekhasan ritual-ritual yang ada di Oman. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Fuad Al-Fikri. Halo Mas Fuad. Mas Fuad masih di mute nih. Halo Mbak. Halo, gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Gimana? Mbaknya sehat Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fuad. Ini di Oman jam berapa nih Mas? Sekarang jam 10 kurang seperempat pagi. Oh, jam 10 pagi ya. Bedanya nggak terlalu jauh ternyata sama di Indonesia ya. Nah ini 3 jam. Beberapa hari lagi, lusa ya, kita sudah mau menyambut Ramadan. Di sana seperti apa suasananya? Atau pastinya ada yang berbeda nggak sih di negara-negara di Timur Tengah? Kalau di Oman sendiri, waktu puasa sebenarnya dulu agak kaget juga. Di Oman ini nggak kerasa puasa ya. Oh iya. Nggak kerasa di bulan puasa karena kegiatan-kegiatan kayak kerja atau kuliah itu nggak libur. Terus orang-orang sini juga siang tidur kayak gitu. Tahun keberapa nih menjalani Ramadan di sini, di Oman? Ketiga. Oh, ketiga. Nah, kalau Mas Fuad sendiri ini lagi kuliah ya? Kuliah apa nih? Kuliah di syariah Mbak. Oh, oke. Syariah. Ini untuk apa sih, semacam master degree atau PhD? Aku S1. Oh, S1. Kalau untuk masternya nggak ada beasiswa dan belum buka juga sepertinya. Oh, PhD juga belum buka. Oh, jadi di Oman itu memang untuk beasiswanya justru beasiswa S1. Iya, semua rata-rata yang beasiswa S1, S2, S3 jarang ada yang beasiswa di sini. Oh, oke. Ini menarik banget nih, karena berarti Mas Fuad ini baru lulus dari tingkat sekolah menengah atas gitu ya. Itu udah langsung pergi ke Oman gitu. Iya, langsung. Kebetulan langsung waktu itu. Oh wow. Nah ini gimana ceritanya? Nanti sebelum kita balik lagi ke suasana Ramadan, ini saya tertarik banget untuk mengetahui bagaimana bisa kemudian mendapatkan beasiswa S1 di Oman. Karena boleh dibilang agak-agak jarang ya. Barangkali kalau untuk yang mau ambil mengenai syariah atau menekuni di bidang-bidang agama itu kan kebanyakan ke Arab Saudi gitu ya, atau ke Mesir gitu ya. Ini menarik nih Oman nih. Kalau untuk saya sendiri, cerita singkatnya beasiswa jalur goib aku menyebutnya, karena sebelumnya nggak tahu mau dapat beasiswa, terus ke Oman kayak gitu loh. Dulu kayak targetnya tuh ke Mesir atau ke Yaman kan, pengennya karena di sana yang rame. Tiba-tiba kok aku belok ke Oman kayak gitu. Ini goibnya gimana maksudnya? Goibnya karena dadakan itu Mbak, aku nggak tahu, terus nggak ada tes seleksi, nggak ada wawancara gitu-gitu. Padahal katanya dulu kepala sekolah kan yang dapat rekomendasi, dapat tawaran ada beasiswa di kampus Oman untuk satu kursi. Tiba-tiba aku yang dipilih, aku nggak tahu kalau aku yang bakal dipilih, makanya aku suka menyebutnya beasiswa jalur goib. Oke, jadi memang udah rezekinya ya. Tapi waktu itu sekolahnya itu apa sih, madrasah gitu atau apa? Iya, madrasah mualimin mualimat. Oke, itu di daerah mana? Brebes, Pak. Dari daerah Brebes. Jadi memang sekolahnya itu semacam mengadakan kerjasama gitu.
Belum, enggak sih, enggak ada MOU atau kerjasama yang resmi karena mungkin teman ya, Heeh. sekolah teman Oh, dari sini dari kepala sekolahnya teman maksudnya. ya teman-teman teman dari kampus ini. Jadinya mungkin ditawari. Oh, Kurang-kurang paham juga ceritanya itu. oh gitu. Dan setelah Mas Fuad ada lagi nggak yang mendapatkan? Nah, itu belum ada lagi, Mbak. Kebetulan setelah aku tadinya mau ada lagi, Heeh. terus ketabrak corona, Oman tutup full tuh, Mbak. Se-Oman semuanya tutup kan. Heeh. Negaranya bikin tembok gede. Ini tutup semuanya apalagi pendidikan. Iya, Setelah benar. corona baru buka lagi, tapi untuk orang-orang atau anak-anak yang udah di sini 1 tahun, udah berdomisili 1 tahun. Oh, jadi Untuk maksudnya kalau S1-nya. kalau S1 di sana harus berdomisili 1 tahun, berarti memang sudah apa? Maksudnya memang lulusan dari semacam setingkat madrasah juga gitu. Iya, setingkat SMA madrasah yang di sini. Intinya udah di sini 1 tahun gitu, bisa apply beasiswa S1 di sini. Oh gitu. Jadi benar-benar jalur goib ya kalau dibilang. Nah, iya Mbak, susah. Baru-baru ini aku juga sudah jalan-jalan ke beberapa lembaga menanyakan tentang bagaimana orang Indonesia bisa apply ke sini atau enggak, caranya gimana. Rata-rata jawabannya gitu. Minimal udah stay di sini 1 tahun, terus nanti rekomendasi dari KBRI seperti itu, ngubungi KBRI dan lain-lain. Karena sebelumnya aku kan semuanya diurusi, Mbak. Aku nggak ngurus apa-apa. Intinya tinggal berangkat aja gitu. Dan berangkat itu kayak orang hilang karena aku sampai sini sendirian, plonga-plongo. Aduh. Oke, tapi bisa survive selama 3 tahun ya. Luar biasa. Tapi bisa bahasanya dong, udah lancar waktu itu ya. Nah, sekarang udah lumayan, Mbak. Waktu itu? Waktu itu, wah aku nangis-nangis Mbak, seminggu full nangis terus tuh nggak bisa ngomong kan, kayak bayi lagi gitu. Terus? Ya udah gitu aku minta tolong, bisa lah. Oh, alhamdulillah. Setelah dapat internet jadi ngandelin Google Translate dulu kan, sedikit-sedikit dan menyesuaikan lah. Tapi ada mahasiswa Indonesia lain nggak sih sebelum Mas Fuad mungkin bukan yang lewat jalur goib ya, entahlah mungkin diaspora atau mungkin dari pekerja migran yang kemudian menempuh kuliah gitu, ada temennya kan dari orang Indonesia. Justru sebelum saya banyak Mbak. Jadi salah satu sejarah singkat beasiswa Indonesia tuh waktu Aceh kena tsunami, Ya. Sultan Qobus ingin rakyat atau anak Aceh belajar ke Oman. Mulai dari situ banyak alumni dari Aceh, sampai 8 anak kalau nggak salah. Terus sampai sebelum aku mereka masih ada seangkatan 3 orang atau intinya ada orang Indonesia lah ya. Mereka lulus, aku datang, aku sendirian sampai sekarang. Sampai sekarang berarti belum ada orang Indonesia. Ini jangan-jangan Belum jadi ada ketua lagi. PPI Oman karena mahasiswanya memang cuma satu-satunya ya. Enggak juga sih Mbak, di kampus lain ada, di kampus lain ada, beda kampus, beda jurusan, beda kota, jauh-jauh semua. Oh, oke. Tapi Jarang kumpul totalnya ada kita. berapa mahasiswa yang ada di Oman? Ada 4 atau 5 yang terdaftar ya, yang terdaftar di kampus Omannya. Dan ini dan tersebar di tadi ya, seperti yang dibilang jauh-jauhan gitu ya. Jauh-jauh, beda kota, beda jurusan. Oke. Tadi kuliahnya apa, Mas Fuad? Syariah. Syariah. Oh, syariah ya. Oke. Dan kalau di sana sendiri, apakah jurusan yang paling apa ya, paling terkenal gitu, yang paling banyak peminatnya, atau yang biasanya orang-orang Indonesia datang ke sana tuh jurusannya apa? Karena dari dulu sepi Mbak orang Indonesia. Jadi sebenarnya kampus syariah ini juga nggak terlalu rekomendasi sih untuk Indonesia ya menurut saya. Dan banyak orang-orang bilang karena beloknya agak jauh tentang syariah di Indonesia gitu. Oke. Nah, salah satu alasan anak-anak Aceh nggak boleh lagi ke Oman itu karena beda pemahamannya. Nggak boleh sama ulama Aceh katanya. Di stop lah, nggak usah ke Oman lagi kayak gitu. Ya, terus gimana dong nih Mas Fuad nih? Makanya geser kan, aku dari Jawa, aku nggak tahu aku yang berangkat. Oh
gitu. Tapi memang namanya rezeki itu datang tiba-tiba ya, dan menjadi satu hal yang apa ya, mendapatkan banyak pengalaman, kemudian menjadi satu ya walaupun lewat jalur goib, tapi itu justru satu hal yang sangat patut disyukuri ya, bisa mengenal kebudayaan dan juga bisa berinteraksi dengan masyarakat di sana. Tapi yang tadi menariknya di sana itu nggak serasa seperti lagi bulan Ramadan gitu ya? Itu Iya, karena kegiatan masyarakatnya Mbak yang kalau di Indonesia identik, misal nih kegiatan puasa sering ngadain bagi-bagi atau apa sore-sore, iya. atau buka rame-rame, terus sahur apa tarawih. Ya. Tarawih, setelah tarawih biasanya di musala-musala ada pembacaan Al-Quran atau gimana-gimana. Kegiatan Ramadan mereka full kayak rame-rame ke masjid. Di sini sepi Mbak, nggak semua masjid rame. Oh, walaupun Kerja. menjalankan apa ibadah tarawih ya itu pasti ada, tapi memang nggak rame gitu. Iya, Kenapa ya? karena nggak terlalu religius lah intinya di sini. Oh, oke. Jadi mungkin selama ini kalau kita berpikir Oman negara yang religius, tapi justru pada kondisinya memang justru lebih di Indonesia ya. Yang Lebih religius di Indonesia, lebih religius di tetangganya di Yaman. Di sini karena aku di ibu kotanya ya, di kota, jadi lihatnya orang-orang yang emang sibuk kerja semuanya rata-rata. Nggak tahu kalau di desanya, aku belum pernah Ramadan di desa Oman sini. Oke, kalau makanan-makanan khas gitu? Makanan khas yang terkenal di Oman ini sih ada namanya halwa, kayak jenang dodol gitu. Itu ketika Ramadan juga kayak kita makan kolak biasanya untuk dimakan Ramadan. Nggak mesti sih Mbak. Makanan khas Ramadan nggak ada Mbak, semuanya kayak makanan-makanan sehari-hari gitu. Oh gitu. Jadi ketika kita ke Oman gitu di bulan Ramadan itu malah justru seperti ke negara-negara Eropa gitu ya, yang Iya, kita mungkin bisa biasa merasakan aja. ada nuansa-nuansa yang seperti apa gitu, enggak ya? Nggak ada banget. Oh oke. Ketika misalkan Idul Fitri gitu, ada takbir, kemudian ada di lapangan-lapangan dipenuhi oleh orang-orang untuk sholat Id berjamaah gitu. Gimana kalau di? Nah ini Mbak, aneh lagi Mbak, aku aneh lagi. Oke. Tahun kemarin setelah corona aku pulang, itu tahun kemarin Ramadan lagi di sini, terus Idul Fitri di sini kan. Aku kira semua masjid itu buka untuk Idul Fitri. Jadi aku cari masjid terdekat dong untuk sholat Idul Fitri. Kebetulan waktu itu aku lagi di rumah orang Indonesia, ada masjid dekat juga. Katanya sholat Idul Fitri itu 6:30. Kita berangkat jam 6 dong ke masjid itu dong, karena ya lumayan jauh. Masjid itu tutup, nggak digunakan untuk sholat Idul Fitri. Katanya di Masjid Agung dan masjid-masjid tertentu doang sholat Idul Fitri. Lalu kita balik sholat di rumah dong, karena masjid yang digunakan untuk Idul Fitri jauh banget. Oh oke, baik. Tapi meskipun demikian, kalau misalkan ada masyarakat Indonesia yang pingin atau punya cita-cita untuk belajar di Oman, ada nggak sih tips-tipsnya atau rekomendasinya, Mas? Dalam waktu dekat ini beberapa banyak yang udah menanyakan tentang beasiswa di Oman. Terus lewat DM Instagram atau aku kasih WA-nya gitu. Aku selalu bilang untuk kepoin dulu websitenya, terus di situ ada email. Kalau mau nanya-nanya lebih lengkap, langsung email ke adminnya aja. Oh oke. Karena kebetulan khususnya di kampusku ini nggak ada tes seleksi, jadi kita cuma ngirim berkas dan seleksi berkas doang, nggak ada tes seleksi, jadi harus follow up admin terus. Oh gitu, tapi misalkan nilainya harus yang bagaimana gitu? Nah untuk spesifikasinya berapa kurang paham, karena sejauh ini orang-orang Oman sendiri semuanya di sini S1 itu beasiswa. Wah, dan aku belum asik ya. pernah nanya mereka tes atau minimal nilai berapa itu enggak, karena dari pemerintah Oman sendiri untuk orang Oman yang S1 semuanya beasiswa.
Oke, nah tadi misalkan kan kalau untuk mendapatkan beasiswa S1 tuh harus stay dulu di sana gitu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa ada nih baru lulus dari madrasah gitu ya, kemudian pingin kuliah di sana gitu. Nah ini dalam 1 tahun itu bagaimana caranya untuk apakah ikut harus dalam rangka misalkan orang tua dinas kerja, kalau enggak kan agak sulit ya untuk bisa mendapatkan domisili 1 tahun tinggal di sana gitu dengan alasan apa juga gitu ya. Nah, kemarin aku sempat sempat ke lembaga kayak madrasahnya juga Iya. untuk nampung gitu. Gimana untuk orang Indonesia nih bisa Mm-mm. atau enggak? Tetap dari pihak lembaganya KBRI harus ngubungi ke Kementerian Muda apa gitu dulu, Oh, kayak harus jalin MOU dulu. oh, Lah aku oke. ke sana sendirian seolah-olah mewakili KBRI susah dong. Oke, Langsung. baik. Ini seru banget dengar cerita dari Mas Fuad ini. Ternyata ada juga beasiswa jalur goib ya. Tapi ini ini menambah pengetahuan kita semua bahwa ternyata ada juga mahasiswa ataupun juga beasiswa yang bisa dilaksanakan di sana, dan semoga kedepannya nih hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Oman yang selama ini di bidang perdagangan lebih banyak ekonomi, ini juga bisa di Benar. bidang pendidikan ya. Jadi kedepannya banyak mahasiswa Indonesia lainnya yang ada di Oman nih, nggak cuman Mas Fuad aja nih sendirian bersama dengan 4 orang temannya ya. Ya Mbak, benar banget Mbak. Oke, Mas Fuad makasih banyak udah sharing-sharing bersama dengan Voice of Indonesia. Sama-sama dengan Mbak siapa ya Mbak? Saya Sekar, Mas. Oh, siap Mbak Sekar, sama-sama Mbak. Terima Terima kasih kasih. banyak. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Siap, semoga bermanfaat informasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa Mbak. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.